Jadi begini, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan mengenai fitnah itu, di sini saya juga sudah merangkum melalui browsing ya. Ya mohon maaf kalau ilmunya ini ilmu internet. Nah, karena insya Allah lah, meskipun kita ini belajarnya melalui internet, itu uh, banyak referensi yang bisa kita peroleh melalui internet itu sendiri. Karena gini, saya seperti yang pernah saya sampaikan beberapa kali, saya ini adalah seorang jurnalis ya, yang sebenarnya itu tidak pantas gitu. Sebenarnya tidak pantas mengaku sebagai seorang jurnalis karena saya sendiri belum sepenuhnya menjiwai daripada dunia jurnalistik itu sendiri. Hanya saja saya getol gitu. Getol dari sekian banyak profesi yang saya jalani, itu yang paling awet adalah di bidang jurnalistik. Kenapa? Kenapa saya pilih profesi di bidang jurnalistik? Padahal andai kata saya mau jadi pedagang, saya bisa. Andai kata mau apa orang yang bekerja dengan hasil karya tangan itu bisa, insya Allah ya, insya Allah bisa. Tapi kenapa saya pilih jurnalistik? Nah, jurnalis itu satu, dalam pandangan saya sebenarnya pada hakikatnya itu profesi yang sangat mulia. Kenapa? Dari pekerjaannya ini menjadi seorang jurnalis, seseorang itu akan mengetahui banyak hal, akan banyak menerima informasi dari orang-orang yang disebut dengan narasumber. Terutama narasumbernya ini orang yang betul-betul penguasaannya terhadap bidangnya, ilmu terhadap bidangnya itu betul-betul dikuasai, betul-betul selaras. Jadi kalau dalam sudut pandang saya, jurnalis menjadi mulia itu ketika dia bisa mengkaji informasi daripada narasumber itu untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Jadi ada dua pahala ini. Kalau dari sisi agama ya, ada dua pahala. Pahala pertama karena kita belajar, itu satu. Kita belajar kepada narasumber yang memiliki keilmuan, kemudian kita menyampaikannya kepada masyarakat sebagai pengetahuan. Nah, insya Allah, kenapa ini menjadi pahala? Karena kita tidak hanya belajar, tapi kita juga mengajar. Nah, secara tidak langsung jurnalis itu mengajari seseorang, memberitahu seseorang tentang keilmuan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kedua, kenapa saya pilih jurnalistik? Jurnalistik itu benar-benar suatu bentuk pertanggungjawaban yang sejatinya itu luar biasa. Pertanggungjawabannya itu tidak hanya berkenaan dengan informasi yang disajikan kepada masyarakat, tapi juga pertanggungjawabannya itu terhadap keakuratan informasi yang disajikan. Jadi ada banyak sisi sebenarnya. Kalau kita ngomong soal jurnalistik itu panjang sekali. Jadi ada banyak sisi, terutama dalam hal kode etik. Kemudian yang terbaru ini dalam hal PPRA, ya, pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, itu adalah pedoman-pedomannya sebagai seorang jurnalis. Artinya apa? Pers, seseorang yang bekerja sebagai seorang wartawan atau seorang jurnalis, itu pertanggungjawabannya tidak hanya kalau kita ini ya, di bangsa kita ini, di Nusantara ini, ada pertanggungjawaban yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ya. Kemudian pertanggungjawabannya juga berkaitan dengan akhirat. Kenapa? Karena kalau informasinya ini menyesatkan, informasinya ini terindikasi kebohongan,
ya siap-siap saja, malaikat pasti akan mencatatnya. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan, saya belajarnya itu sebagian lah, sebenarnya sebagian menggali informasi itu dari internet. Ya, ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri sebenarnya, karena memang sudah zamannya, sudah eranya kita memasuki era digital, di mana segalanya ini ya serba mudah ada dalam satu genggaman seperti ini, begitu. Jadi kalau ada yang menentang, wah ini ilmunya internet, wah ilmunya, lihat dulu dia mengambil informasinya dari internet itu dari postingan siapa, kemudian siapa yang memposting, kemudian bagaimana dia mengkajinya, kemudian bagaimana dia menyampaikan informasi yang didapatnya itu dari internet. Jadi seperti itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan lagi sebenarnya. Tinggal kalau merasa ada yang ganjil, pemirsa atau pembacanya itu bisa juga melakukan browsing, melakukan identifikasi juga terkait postingan atau kabar yang disampaikan oleh seseorang yang didapatnya melalui internet. Jadi seperti itu ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena pernah ada yang nyeletuk, bukan hanya nyeletuk, seakan-akan dia ini bukan mengingatkan saya, tapi seakan-akan dia mencoba menyerang pribadi saya ini secara keilmuan yang yang menurut hemat banyak orang harusnya saya ini melalui akademisi. Iya, memang itu tidak saya pungkiri, karena memang seharusnya seseorang untuk menyampaikan, untuk menjadi orang yang menyampaikan sesuatu itu minimal lah, paling tidak dia punya pendidikan secara akademisi. Tapi kalau saya kembalikan lagi seperti ini, bagaimana jika seseorang itu memang cerdas, bagaimana seseorang itu jika dia ini memang pintar. Saya ambil contoh, ada banyak tokoh ya, silakan di browsing, yang ternyata hanya lulusan STM, hanya lulusan SMA, tapi mereka bisa menjadi tokoh, mereka bisa menjadi orang yang dipercaya oleh kebanyakan orang, seseorang yang bisa diterima informasinya. Kenapa? Karena skill, karena kemampuan otaknya, karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, karena tidak malasnya dia dalam hal belajar. Yang dianya ini tidak mendapatkan ilmunya itu di bangku sekolah, yang bahasa kerennya sekarang tidak didapatkan secara akademisi. Nah, itu alasan pertama saya kenapa saya belajar dari banyak hal, terutama di internet. Ya landasannya seperti itu. Kenapa tidak orang mau belajar, ya kan? Alasan kedua, apa bedanya dengan zaman dulu misalkan, dengan tanpa adanya internet? Nah, dengan tanpa adanya internet, kalau sekarang banyak diyakini mengenai hoax, mengenai berita palsu, mengenai postingan yang menyesatkan. Apa bedanya? Apa dikira zaman dulu, pada zaman-zaman buku, zaman-zaman orang yang pengen punya ilmu itu berburu buku, apakah semua buku yang diterbitkan itu tidak menyesatkan? Belum tentu juga kan? Pasti ada beberapa buku yang juga menyesatkan. Ada beberapa buku yang tidak bisa dijadikan pedoman juga. Itu di era buku. Nah, ini kan sudah eranya digital. Lebih mudah lagi untuk menggali ilmu sebenarnya. Kalau dulu pengen dapat ilmu, cari buku sampai ke tempat-tempat orang jual buku itu. Ya kalau di sini di banyak tempat lah. Saya rasa pengen murah ya cari di tempat orang penjualan buku bekas, kan begitu, sama aja lah, nggak ada bedanya. Oke, jadi itu ya, artinya bukan berarti setiap konten, setiap postingan yang menjadi referensi di internet itu salah atau tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Baik, artinya belajarlah dari banyak hal, baik secara nyata bertemu dengan seorang guru, belajar di sekolah, atau belajar dari siapa saja yang memiliki ilmu, itu ya jangan diabaikan gitu. Tapi jangan lupa juga untuk banyak
menggali ilmu itu dari berbagai hal yang salah satunya ini dari dunia digital.